Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Chandina, NIM 1950307071111004 dari Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan manajemen rekod dan kompetensi standar serta regulasi manajemen rekod dalam rangka memenuhi penugasan ujian tengah semester mata kuliah manajemen rekod yang diampu oleh Bapak Muhammad Roshihan Hendrawan, SIP M.Hum. Mari kita mulai pembahasan hari ini dengan membahas tentang manajemen rekod secara keseluruhan. Pembahasan tentang manajemen rekod sendiri mencakup beberapa konsep dasar seperti definisi istilah-istilah penting, klasifikasi rekod, dan alasan-alasan mengapa rekod digunakan dan akan terus digunakan. Rekod adalah informasi yang dicatat tanpa memperhatikan media atau karakteristiknya yang diciptakan atau diterima dan digunakan dalam kegiatan operasional suatu organisasi. Bentuk rekod yang paling umum adalah rekod tulisan, seperti korespondensi, surat dan memorandum, laporan, formulir, buku, dan biasanya ditulis di atas kertas. Suatu organisasi dapat menerima rekod ini melalui pos biasa, faksimal, kurir khusus, atau secara elektronik melalui jaringan komputer. Korespondensi, laporan, dan formulir seringkali dibuat dengan menggunakan program piranti lunak word processing. Bentuk lain rekod yang perlu diperhatikan adalah rekod lisan yang memuat suara manusia dan disimpan dalam kaset, serta media magnetik lainnya. Rekod juga disimpan dalam bentuk gambar hidup, seperti film, pita video, foto, dan mikrofilm. Sebagai tambahan, rekod juga diproduksi dan disimpan dalam komputer dan cakram optik. Rekod adalah hak milik atau sumber daya organisasi yang berharga sebagaimana halnya sumber daya lainnya. Rekod harus selalu dikelola dengan sebaik-baiknya. Mari kita masuk ke dalam pembahasan mengenai rekod aktif. Pertama, istilah rekod yang digunakan dalam kesempatan kali ini merupakan terjemahan dari kata records atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai arsip dinamis. Ada juga beberapa badan korporasi yang menggunakan istilah dokumen, bukan rekod atau arsip dinamis. Banyak yang bertanya-tanya, apa perbedaan antara dokumen dan rekod dalam ilmu manajemen rekod dan kearsipan? Istilah dokumen digunakan dalam berbagai bidang kegiatan, baik dalam pidato populer maupun dalam bidang teknis, seperti hukum dan komputer. Istilah dokumen dan rekod kadang dianggap sinonim, walau sebenarnya tidak. Dokumen biasanya diartikan sebagai unit terkecil dari pemberkasan atau filing, dan umumnya merupakan satuan surat, formulir, laporan, atau barang lainnya yang disimpan dalam sistem pemberkasan atau filing system. Dokumen yang memiliki nilai bukti atau evidence sebagai hasil dari tugas dan fungsi serta berhubungan langsung dengan misi, kegiatan, dan aktivitas organisasi disebut rekod. Formulir yang sudah dilengkapi, surat yang sudah dijawab dan ditindaklanjuti, isinya, buku registrasi resmi, serta bentuk kertas dari ledger juga merupakan bagian dari rekod. Untuk formulir yang masih kosong, kartu pos bergambar, poster iklan, dan buku referensi yang juga merupakan dokumen tidak bisa dikategorikan sebagai rekod. Formulir dapat menjadi rekod apabila sudah diisi. Bisa dikategorikan sebagai rekod apabila juga sudah lengkap dan dikirim untuk ditindaklanjuti. Kartu pos dapat menjadi rekod apabila digunakan untuk mengirim pesan. Apabila belum terjadi tindakan apapun, maka mereka adalah dokumen bukan rekod, karena mereka tidak berpartisipasi dalam tugas dan fungsi serta aktivitas bisnis. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa sebuah dokumen pasti merupakan rekod. Namun, tidak semua dokumen adalah rekod. Dari seluruh dokumen yang dibuat atau diterima oleh badan korporasi, hanya 30% sampai 50% dokumen saja yang merupakan rekod. Selanjutnya, apabila dilihat dari frekuensi penggunaan, rekod dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu rekod aktif dan rekod inaktif. Rekod aktif sendiri adalah rekod yang frekuensi penggunaannya masih tinggi. Pengertian frekuensi tinggi di sini adalah bisa diakses lebih dari 2 kali dalam setahun, atau rekod yang masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan keuangan badan korporasi. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, semakin sering dikenal istilah data yang mengacu pada informasi elektronik. Apa sih data itu? Apakah data juga dapat dikategorikan sebagai rekod? Apakah data juga perlu dikelola oleh para profesional kearsipan? Tentunya jawabannya adalah ya. Apabila data elektronik tersebut merupakan hasil dari transaksi sistem elektronik, karena dalam
lingkungan kerja saat ini semakin banyak rekod yang dibuat oleh teknologi informasi. Organisasi memerlukan data tentang kegiatan operasional keuangan, tingkat persediaan, pelanggan atau supplier, dan tentang lingkungan bisnis yang lebih luas dalam rangka memberi informasi kepada pimpinan-pimpinan dan para staf. Objek-objek yang tidak memiliki status sebagai rekod digolongkan sebagai bukan rekod dan dikeluarkan dari kebijaksanaan, prosedur, serta inisiatif manajemen rekod. Yang dibahas yang dikutip secara luas termasuk berikut ini. Yang pertama adalah materi perpustakaan dan publikasi lainnya, seperti buku-buku dan majalah milik divisi tertentu yang diperoleh dan dipelihara untuk keperluan referensi umum, bukan untuk mendukung operasi bisnis tertentu. Yang kedua adalah brosur, katalog, pamflet, dan dokumen lainnya yang tidak diminta. Biasanya diterima melalui pos atau kurir yang menjelaskan tentang organisasi-organisasi, produk-produk, jasa-jasa, kejadian-kejadian tertentu yang tidak mempunyai nilai bisnis yang berarti. Yang ketiga adalah email, pesan singkat, dan voicemail yang tidak memiliki nilai bisnis yang berarti. Yang keempat adalah informasi yang diterima dari internet, list service, dan newsgroup. Yang kelima adalah surat-surat pribadi yang mungkin disimpan dalam wilayah kerja karyawan, bahkan disimpan dalam laci kabinet bersama dengan rekod, tetapi tidak dibuat atau diterima dalam rangka urusan bisnis dan tidak berhubungan dengan tugas-tugas karyawan itu. Yang terakhir adalah formulir kosong permintaan pembelian, permintaan penggantian biaya perjalanan dinas, dan formulir lainnya yang jika telah dilengkapi untuk tujuan bisnis tertentu akan menjadi rekod. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis rekod aktif. Menurut jenis-jenisnya, rekod aktif dapat dibedakan menurut beberapa kategori. Yang pertama ada menurut penyimpanannya. Konsep dan metode manajemen rekod berlaku untuk semua informasi yang tercatat dalam semua media penyimpanan seperti berikut ini. Yang pertama, rekod dari kertas atau hard copy, termasuk file kantor, formulir bisnis, gambar teknik, grafik, peta, rekod pasien, rekod murid, file proyek, file kasus hukum, dan lain-lain. Yang kedua ada rekod fotografik, termasuk negatif foto, film gambar hidup, cakram film, dan juga mikrofilm, dan lain-lain. Rekod elektronik atau electronic record, termasuk basis data dan file komputer, file pengolah data, email, surat elektronik, voicemail atau pesan surat elektronik, pesan singkat, gambar dokumen elektronik, atau grafik yang dihasilkan oleh komputer. Nah, selanjutnya kita akan membahas rekod menurut tempat penggunaannya. Yang pertama, ada rekod eksternal dibuat untuk penggunaan di luar perusahaan. Contoh-contoh rekod eksternal sendiri adalah surat dan faksimal yang dikirimkan kepada klien atau pelanggan, pemasok dari suatu organisasi, atau kepada berbagai instansi pemerintah. Rekod internal memuat informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu perusahaan. Rekod seperti ini dapat dibuat dalam maupun di luar organisasi. Contohnya, komunikasi antara sebuah perusahaan dengan peraturan pemerintah, serta komunikasi antar bagian perusahaan, catatan persediaan barang, memorandum, permintaan, pembelian, dan laporan-laporan lainnya. Lalu selanjutnya ada rekod menurut nilai rekod. Berdasarkan analisis terhadap penggunaan tiap kelompok rekod utama, seorang staf menetapkan nilai dari rekod itu terhadap perusahaan. Evaluasi ini digunakan untuk membuat jadwal penyimpanan rekod yang menentukan berapa lama rekod akan disimpan dalam perusahaan. Beberapa rekod sangat berharga bagi perusahaan sehingga rekod itu memerlukan tindak pengamanan khusus. Setiap rekod yang dimiliki oleh perusahaan dapat digolongkan sebagai salah satu dari 4 kategori rekod untuk menetapkan bagaimana seharusnya rekod disimpan dan tingkat pengamanan yang diperlukan. Keempat kategori itu adalah sangat penting, bermanfaat, dan juga tidak penting. Rekod yang sangat penting adalah rekod yang diperlukan untuk berjalannya operasi perusahaan secara terus-menerus. Rekod seperti ini biasanya tidak dapat diganti. Misalnya rekod hukum seperti akta pendirian perusahaan atau surat bukti kepemilikan atas harta yang dimiliki oleh perusahaan yang harus disimpan untuk waktu yang tidak terbatas. Meskipun semua rekod sangat penting, tidak selalu memerlukan penyimpanan yang tidak terbatas waktunya. Laporan kepada pemegang saham dan notulen rapat dewan direksi juga dianggap sebagai rekod yang sangat penting, karena rekod itu merupakan rekod resmi atas keputusan-keputusan yang diambil. Rekod-rekod ini harus diamankan untuk menjamin operasi perusahaan yang terus-menerus. Selanjutnya ada rekod penting. Rekod penting adalah rekod yang membantu perjalanan operasi bisnis perusahaan.
yang jika rusak atau hancur dapat diganti namun dengan biaya yang sangat besar. Rekod pegawai, rekod penjualan, rekod pajak, dan keuangan, laporan-laporan, dan korespondensi tertentu merupakan rekod penting. Mengingat besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk penggantiannya, jenis rekod ini juga harus dilindungi. Yang ketiga ada rekod bermanfaat, yaitu rekod yang berguna untuk menjalankan operasi bisnis perusahaan dan jika tidak rusak dapat diganti dengan biaya yang rendah. Korespondensi umum, surat-surat memorandum, dan faksimal dan laporan dari bank merupakan rekod yang bermanfaat yang dapat diganti dengan mudah atau memiliki dampak yang sedikit jika rekod ini sampai rusak. Yang terakhir ada rekod tidak penting. Rekod tidak penting adalah rekod yang memiliki nilai yang dapat diprediksi setelah penggunaan yang pertama dan harus dimusnahkan setelah digunakan. Contohnya ada pengumuman atau buletin kepada karyawan, surat tanda terima, dan pesan telepon yang rutin. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan rekod. Sampai dengan bentuk rekod yang kita kenal sekarang ini, rekod mengalami perkembangan sebagai berikut. Yang pertama, rekod kertas. Ketika berbicara tentang rekod, umumnya orang akan cenderung mengasosiasikannya dengan rekod dalam bentuk kertas. Mengapa rekod dari kertas begitu populer? Meskipun semakin banyak perusahaan melakukan investasi dalam teknologi baru dibanding waktu-waktu sebelumnya, penggunaan kertas tetap menjadi kenyataan dalam kehidupan kantor. Hal ini dapat disebabkan oleh semakin meningkatnya penggunaan peralatan yang memungkinkan karyawan membuat rekod kertas dari media elektronik, mesin fotokopi, printer, mesin faksimal. Semuanya memiliki kemampuan untuk dihubungkan dengan sistem komputer kantor untuk memproduksi rekod dari kertas dalam jumlah besar. Alasan lain dari penggunaan kertas yang terus berlanjut bersifat lebih individual. Seperti kertas tidak memerlukan peralatan tambahan untuk dilihat, seperti kertas tidak memerlukan peralatan yang spesifik, keterangan di atas rekod dari kertas, dan kertas dianggap memiliki daya tahan yang lama. Kertas juga mudah dipindahkan secara ringkas. Kertas merupakan hasil teknologi yang mudah digunakan. Yang kedua ada rekod elektronik. Dalam perkembangan berikutnya, rekod dalam bentuk kertas berkembang menjadi rekod elektronik. Rekod elektronik adalah suatu rekod yang disimpan pada media elektronik yang dapat dengan cepat diakses atau diubah. Sebuah peralatan dibutuhkan untuk melihat dan membaca rekod elektronik. Sampai tahun 1980-an, sebagian besar rekod yang dihasilkan perangkat komputer merupakan rekod keuangan dan statistik yang disimpan pada punch cards atau gulungan pita. Dengan perkembangan dan pemakaian sistem pengolah kata untuk memudahkan pembuatan rekod dari kertas, maka surat-surat, memo, dan laporan dibuat secara elektronik. Yang ketiga adalah surat elektronik atau email. Surat elektronik atau email adalah suatu sistem rekod yang memungkinkan pengguna menyusun, mengirimkan, menerima, serta mengelola rekod dan gambar elektronik melalui jaringan komputer. Berbagai sistem surat elektronik memungkinkan pengguna menulis dan mengirimkan pesan-pesan melalui komputer dan perangkat lunaknya, serta membuat folder elektronik di mana disimpan pesan-pesan mengenai suatu hal tertentu. Lalu selanjutnya ada pertukaran data elektronik, data interchange atau EDI. EDI adalah prosedur komunikasi antara dua perusahaan yang memungkinkan pertukaran rekod standar melalui komunikasi dari komputer atau pada umumnya berbentuk surat tagihan dan perintah pembelian. Jika dua buah perusahaan memiliki sistem yang kompatibel, maka komputer dapat berhubungan satu dengan satu sama lainnya dengan melalui satu kartu koneksi. Sebagai contoh, perusahaan A mengirim perintah pembelian kepada perusahaan B melalui EDI. Pada saat itu, perusahaan A surat tagihan dibuat dan dikirimkan kepada perusahaan A juga melalui EDI. Perusahaan A dapat membayar perusahaan B dengan transfer dana secara elektronik dengan menggunakan EDI, jadi tidak terjadi pertukaran rekod kertas. Nah, lalu selanjutnya ada internet. Internet adalah jaringan komputer sedunia yang memungkinkan akses publik untuk mengirimkan, menyimpan, dan menerima informasi elektronik melalui jaringan publik. Pusat internet multimedia, the World Wide Web atau WWW adalah sistem hypermedia sedunia, suatu jaringan dari jaringan-jaringan yang mengandung hyperlink, sehingga memungkinkan penelusuran atau browsing terhadap banyak basis data atau database. Yang selanjutnya ada pencitraan dokumen atau dokumen imaging. Pencitraan dokumen adalah sistem otomatik untuk melakukan pemindaian atau scanning, penyimpanan, pengambilan, dan pengelolaan rekod kertas dalam format elektronik. Sebuah dokumen kertas dipindai ke dalam komputer dan menciptakan citra elektronik dari dokumen tersebut. File hasil pemindaian biasanya berukuran besar akibatnya disarankan penyimpanan menggunakan cakram optik atau optic disk.
Data tekstual dapat diubah secara elektronik dengan menggunakan piranti lunak yang disebut Optical Character Recognition atau OCR. Dengan piranti ini, daftar kata-kata kunci dibuat untuk setiap berkas yang sudah dipindai atau scan file. Setelah dipindai, basis data untuk citra dan teks dikembangkan sehingga memungkinkan pencarian data dengan menggunakan kata kunci hanya dalam hitungan detik. Nah, jadi sampai di sini dapat disimpulkan bahwa dokumen kearsipan atau archival documents berdasarkan disiplin ilmu manajemen rekod dibagi menjadi 3, yaitu dokumen, rekod, dan arsip. Seluruh informasi yang terekam atau tercatat sebagai satu unit disebut dokumen, sedangkan dokumen yang mengandung nilai pembuktian disebut rekod. Arsip adalah rekod yang mengandung nilai berkelanjutan atau continuing values. Rekod menurut jenis-jenisnya dapat dibedakan menurut beberapa kategori, yakni berdasarkan media penyimpanan, jenis penggunaan, tempat penggunaan, dan nilai rekod. Menurut perkembangannya, rekod terdiri dari beberapa jenis, yaitu rekod kertas, rekod elektronik, surat elektronik, pertukaran data elektronik, internet, penciptaan dokumen, dan sistem penyimpanan rekod elektronik terpadu. Apapun jenis rekod yang tercipta, rekod harus selalu berisi elemen-elemen isi, konteks, dan struktur. Isi adalah fakta tentang kegiatan tertentu, konteks adalah informasi tentang keadaan di mana rekod-rekod itu diciptakan dan digunakan, serta struktur mencerminkan hubungan antara bagian-bagian pokoknya. Setiap badan korporasi, tentunya baik badan korporasi sendiri, membutuhkan rekod untuk melakukan tugas dan fungsi masa kini serta mengambil berbagai keputusan dan tindakan penting. Rekod mungkin diperlukan untuk tujuan bisnis jika ada kebutuhan untuk mengingat kembali apa yang sudah dilakukan dan diputuskan pada masa lalu. Rekod memberi akses kepada pekerjaan yang sudah ditetapkan atau yang sudah dikerjakan sebelumnya serta menghemat waktu dan uang dalam mengurangi kebutuhan untuk menciptakan sumber baru lainnya. Rekod juga disimpan untuk melindungi kemungkinan adanya tuntutan dan memungkinkan organisasi untuk melindungi hak dan aset mereka dalam hukum. Setelah membahas secara mendalam mengenai manajemen rekod, saya akan membahas terkait dengan kompetensi, standar, dan regulasi manajemen rekod. Dalam dunia bisnis, perusahaan dituntut untuk mengelola bukti-bukti transaksi kegiatannya secara efektif. Hal itu terkait pula dengan adanya tekanan dari regulator yang mewajibkan perusahaan untuk memberikan informasi dalam rangka transparansi, efisiensi, akuntabilitas, manajemen risiko, dan keberlangsungan bisnis. Setiap perusahaan tentu menciptakan dan mengendalikan rekod sebagai bukti transaksi dalam rangka mencapai tujuan. Maka dari itu diperlukan suatu sistem manajemen untuk mengelola rekod yang diarahkan untuk dapat mendukung kebutuhan tersebut. Lebih lanjut, diperlukan suatu standar sistem manajemen untuk mengelola rekod-rekod di dunia bisnis ini. Standar yang dapat digunakan diantaranya yaitu seri ISO 30300, ISO 30300 tahun 2011, Information and Documentation Management System for Record, Fundamentals Vocabulary. Lalu selanjutnya ada ISO 30301 tahun 2019, Information and Documentation Management Systems for Records, Requirements, dan yang terakhir ada ISO 30302 2015, Information and Documentation Management Systems for Records, Guidelines for Implementation. Standar tersebut dikembangkan oleh para ekspor ISO dari 27 negara di 5 benua. Standar tersebut juga dikembangkan agar kompatibel dan melengkapi standar sistem manajemen atau Management System Standards lainnya yang telah dikembangkan sebelumnya seperti ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu atau SMM, ISO 14001 atau Sistem Manajemen Lingkungan atau SML, dan ISO atau IEC 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau SMKI. Dalam hal ini, ISO 30300 menjadi payung yang mencakup dasar-dasar dan kosakata yang akan dipakai dalam keseluruhan seri standar ini. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita ingin memahami ISO Sistem Manajemen untuk rekod ini atau Management System for Records. Selanjutnya disingkat
SMR sesuai dengan terjemahan bahasa Indonesia. Diawali dengan menelaah ISO 30300, kemudian pada ISO 30301 memberikan persyaratan untuk SMR. Sedangkan sebagai panduan dalam implementasi SMR dapat menggunakan ISO 3032. Jadi dapat dikatakan standar SMR ini sudah komprehensif sebagai suatu standar sistem manajemen dalam hal ini untuk pengelolaan rekod. Lebih lanjut, seri ISO 30300 ini menawarkan metodologi untuk suatu pendekatan sistematis dalam penciptaan dan pengelolaan rekod selaras dengan tujuan organisasi. Pengembangan SMR dalam organisasi juga membutuhkan biaya. Biaya pengembangan SMR tergantung pada ruang lingkup implementasi dalam setiap organisasi. Berbagai faktor di ranah global turut mendorong organisasi baik profit maupun non-profit, komersial maupun instansi pemerintah, besar maupun kecil untuk mengimplementasikan SMR dalam rangka mengurangi biaya dan meningkatkan respon pada lingkungan eksternal organisasi terkait pengelolaan rekod. Faktor-faktor tersebut diantaranya ada: yang pertama ada persaingan yang semakin ketat atau commercial competition. Yang kedua ada perubahan teknologi yang mengarah pada implementasi e-commerce dan e-government. Yang ketiga ada kecepatan komunikasi dan diseminasi informasi melalui internet. Yang keempat ada meningkatnya kompleksitas peraturan baik di lingkup lokal, nasional maupun internasional. Yang terakhir adalah meningkatnya harapan masyarakat bahwa suatu organisasi atau perusahaan harus dikelola secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab secara sosial. Penciptaan rekod atau record creation merupakan bagian integral dari aktivitas, proses, dan sistem organisasi. Kemudian sektor-sektor yang menjadi sasaran bagi seri standar SMR ini termasuk sektor pemerintah, pendidikan, dan industri manufaktur. Sebagai informasi terakhir, pengembangan standar SMR seri ISO 30300 ini menggabungkan berangkat dari pengalaman yang diperoleh dalam penerapan ISO 15489, Information and Documentation Records Management yang telah hadir sebelumnya. Seri ISO 30300 sendiri masih dalam proses adopsi menjadi standar nasional melalui Komite Teknis 01 sampai 05 Dokumentasi dan Informasi. Sekian penjelasan saya tentang manajemen rekod dan kompetensi, standar serta regulasi manajemen rekod. Semoga apa yang saya jelaskan pada hari ini dapat diterima dengan baik oleh para pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.